Selamat datang di Universitas Respati Indonesia, Universitas Entrepreneur dan Ramah Lansia. 2260800176 Eki Widiansyah. 2260800177 Santoso Cokro. 2260800178 Silah Aulia. 2260800179 Albert Wijaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa. Kali ini perwakilan Ketua Kelas atas nama Eki Widiansyah SKM Mars mohon naik ke atas panggung untuk menyampaikan sepatah sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat muslim muslimat yang menjawab salam saya doakan tahun depan bisa umroh atau naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya semangat pagi. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Tony dan Ibu, yang saya hormati Prof. Tri, kami sudah menyaksikan LPJ Rektorat melalui kanal YouTube Prof, dan melalui kesempatan yang baik ini izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Prof. Tri selama menjabat Rektor di periode yang lalu. Saya sehat ya Prof. Dan yang saya hormati juga Prof. Sisil, di kesempatan yang baik ini juga izinkan saya mengucapkan selamat telah terpilihnya Prof. Sisil untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan menjadi rektor beserta para jajarannya. I believe it won't be easy Prof, tapi saya yakin Prof. Sisil bisa mengemban amanah dengan baik, bisa meneruskan legasi dari yang Prof berikan. Kami doakan bersama semoga Prof. Sisil bisa terus diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam memimpin kampus ini. Juga yang terhormat dan yang saya banggakan kawan-kawan 36, selamat Anda telah duduk di bangku yudisium, dan juga selamat kepada para mahasiswa terbaik dengan IPK terbaik. Semoga ilmu kalian bisa berkah baik di maupun di Indonesia pada umumnya. Dan yang paling utama yang saya cintai, kelas 36 MF, I love you Sukabon. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di hadapan guru besar dan juga orang-orang hebat, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, bisa mewakili teman-teman, bisa memberikan kesan dan pesan. Sedikit mungkin saya kilas balik, di 2 tahun yang lalu saya membuat atau berinisiatif untuk membuat grup WhatsApp. Karena kita kuliahnya online, pastinya grup WhatsApp akan sangat membantu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi. Nah, saat itu memang di saat yang sama Pak Sam juga meminta kita untuk memilih ketua kelas, juga memilih ketua PJ dalam setiap mata kuliah. Nah, karena saat itu kami menjunjung nilai demokrasi yang sangat tinggi, kami langsung buka open polling, ya, memilih ketua kelas, boleh memilih atau boleh dipilih, dan kebetulan saat itu memang teman-teman 36F memilih saya sebagai ketua kelas, entah kenapa. Dan dengan berat hati saya terima amanah tersebut. Ya, karena prinsipnya itu diberikan amanah itu tidak mudah. Ya, seperti halnya Prof. Sisil dan Prof. Tri juga, karena sejatinya pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat, betul ya? Karena apa? Di dunia mungkin sederhana, ya, pada saat si pemimpin tersebut memimpin sebuah organisasi, apabila hasilnya baik maka akan dipuji,
Apabila hasilnya buruk akan dicaci. Tapi teman-teman, di dunia ini hanya sepanjang mulut atau sepanjang lidah manusia saja. Mungkin bisa dikenang, mungkin bisa dilupakan. Ya. Tapi sejatinya pada saat nanti kita dimintakan pertanggungjawaban di akhirat, itu yang agak repot. Ya. Karena kita semuanya itu adalah seorang pemimpin. Kita tidak usah bicara skup yang besar organisasi, universitas, ya. Kita bicara organisasi yang paling kecil, yaitu apa? Keluarga. Seorang ayah, seorang suami itu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bahkan ada salah satu ayat Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sangat berat teman-teman. Itulah esensinya seorang pemimpin. Makanya tidak sembarangan bisa megang tampuk kepemimpinan, apalagi megang amanah. Makanya pada saat saya terpilih menjadi ketua kelas saat itu, tekad saya hanya satu, bahwa bagaimana saya bisa membawa bersama-sama 36F bisa lulus bareng. Karena saat itu jumlah kita terbanyak dibandingkan kelas lain. Dan saat kita masuk, kita jumlahnya 39 saat itu. Namun pada awal bulan pertama, 2 teman kita sayang sekali muntaber, mundur tanpa berita. Yang satu Kak Ros, ya, bukan Kak Ros Ipin Upin ya, Kak Ros Itamarum, orang Papua. Tapi memang agak miris ya pada saat kita kuliah malam ya, sampai jam 8. Kalau Papua itu kan earlier 2 jam, jadi jam 8 kita di sini, jam 10 mereka di sana. Kadang juga kan sampai jam 9, berarti jam 11. Belum lagi sinyal gitu kan, belum lagi kalau kita kuliahnya Dr. Jack disuruh on cam. Kalau nggak on cam kena keramas kita. Makanya kasihan, akhirnya beliau mundur satu lagi, satu orang Jambi, Dr. Karina kalau nggak salah. Sehingga saat awal kita hanya 37 hingga akhir. Nah, kami cukup cerewet di kelas ya untuk mengingatkan teman-teman baik tugas, baik individu kelompok, ujian, bahkan sampai urusan administratif kayak bagaimana mengisi SKS, bagaimana cara bayar. Meskipun sudah ada di OSS nih, cuma pada malas anak-anak sehingga kita bikin lagi tutorialnya. Kita bikin lagi, kita ajarin. Pun sudah kita share di grup, tetap aja masih ada yang japri, ya kan? Jadi bikin gemes gitu kan. But I was enjoyed, ya. I really enjoyed for this class. Apalagi mendekati tesis gitu kan. Kami mendeteksi mana saja ya siapa saja yang tidak ada progres di tesis, maka akan kita japri satu-satu. Itu yang kita lakukan di kelas kita. Ya, pertama kita kasih encourage, kita kasih semangat di grup. Kemudian kalau nggak mempan juga kita kasih sindiran di grup. Nggak mempan juga kita japri satu-satu. Bahkan langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita mau samperin ke rumahnya. Silakan tanya Dr. Zainal. Saya mau samperin ke kantornya. Kalau perlu duduk di depannya, jangan pulang kalau belum sampai selesai tesisnya. Itu yang kita lakukan. Ini yang kami lakukan di kelas 36F. Karena apa? Kami berpikir bahwa memang keras. Ya, ini juga saya banyak belajar dari mata kuliah Pak Ahdun, kepemimpinan, bagaimana cara berdemokrasi dengan baik, kapan kita bisa otoriter, kapan kita bisa berdemokrasi. Karena apa? Tujuan saya hanya ingin melihat teman-teman bisa duduk bareng di sini, bisa duduk bersama-sama dengan angkatan 36 seluruhnya. Satu hal yang saya pelajari di kelas ini yang mungkin tidak akan saya dapatkan, kita dapatkan di kampus manapun atau bahkan di baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pelajaran tentang apa arti persahabatan, pelajaran tentang apa arti persaudaraan. Walaupun kita tanpa ikatan darah, kita adalah bersaudara. Percaya atau tidak, di kelas kami membantu semua apapun yang terjadi. Satu sakit, semua sakit, satu susah, semua susah, satu senang, semua senang. Semua masalah yang ada, baik urusan akademik, kita semua banyak orang pintar, kita bantu, kita diskusi bareng. Bahkan ada masalah urusan yang paling sensitif, keuangan, kita bantu teman-teman. Dan dengan bangga, teman kita bisa duduk bareng di Zoom di sini. Inilah yang kita tidak akan bisa dapat dari kampus manapun. Inilah pelajaran hidup yang bisa kita angkat, yang bisa kita lakukan. Dan teman-teman, sebagai pesan saya terakhir adalah apapun yang terjadi, artinya terlepas dari semua yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, tanpa orang-orang, tanpa beliau-beliau yang di sini, tidak mungkin kita bisa berada di sini. Jadi saya mohon dengan sangat kita bisa berikan standing applause, bisa standing ovation kepada tim Brody, Pak Ahdun, Pak Sam, Mas Diki, Mas Joni. Standing applause guys, standing ovation, karena tanpa mereka kita tidak bisa berdiri di sini,
kita tidak bisa duduk di sini untuk bisa yudisium bareng-bareng. Terima kasih teman-teman atas kerja keras kalian. Dan pesan saya terakhir adalah di yudisium ini dan nanti di wisuda ini adalah bukan akhir perjalanan kita teman-teman. Tetaplah berada di grup karena kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa jadi nanti anaknya Luther Tonce married dengan anaknya Evi, kan kita nggak tahu ya. Jadi tetap menjaga persaudaraan ini karena persaudaraan itu sampai akhir hayat. Oke? Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika memang selama kepemimpinan saya banyak sekali kekurangan, pastinya itu menandakan bahwa saya masih manusia biasa. Tapi yakinlah apa yang kita berikan kepada kampus maupun kepada teman-teman adalah sudah yang terbaik yang kami berikan kepada teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eki.